Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Ridwan Mas dengan NPM 19071 dari kelas TEK 5B. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview materi perkuliahan mata kuliah manajemen konstruksi. Baik, langsung saja saya share screen. Pada materi awal, pada pertemuan awal, kita mahasiswa diminta untuk membuka video dan ditonton untuk meresume. Jadi, saya telah melaksanakan tugasnya, yaitu manajemen. Langsung saja saya masuk ke poin-poin yang penting. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang baik, itu untuk konstruksi gedung, sipil, dan industri yang memuaskan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dalam manajemen konstruksi ini dikenal dengan istilah 5M. Yang pertama, man, money, material, method, dan machine, action. Selanjutnya, proyek. Apa itu proyek? Proyek adalah suatu keseluruhan aktivitas dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dan anggaran dana yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Pada materi selanjutnya, yaitu struktur. Apa itu struktur? Apa itu organisasi struktur? Yaitu organisasi adalah kumpulan orang yang dikoordinasikan aktivitas-aktivitasnya agar tercapai tujuan organisasi. Fungsi organisasi memerlukan yang pertama, komunikasi yang terbuka, luas, dan terpadu. Yang kedua, pemahaman mengenai hubungan dan ketergantungan antara sesamanya. Organisasi memiliki bentuk struktur organisasi terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, tradisional, fungsional, produk, matriks, dan campuran. Langsung saja masuk ke materi selanjutnya atau pertemuan yang keempat. Sistem organisasi. Stakeholder atau nama Inggrisnya stakeholder proyek. Apa itu stakeholder proyek? Stakeholder proyek merupakan organisasi atau individual baik dari internal maupun eksternal yang akan berperan memengaruhi proyek. Stakeholder proyek terbagi 4 bagian. Yang pertama, manajer proyek, pelanggan, organisasi proyek, dan sponsor. Nah, dalam stakeholder ini terdapat juga ada 5 bagan dari stakeholder proyek konstruksi tersebut. Yang pertama adalah pemilik proyek, konsultan, kontraktor, dan subkontraktor, dan supplier. Materi untuk pertemuan yang kelima, sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Terdapat tiga sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Yang pertama, kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Kepemimpinan yaitu kepemimpinan seseorang pemimpin dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong, dan mengendalikan orang atau anggota untuk bisa melakukan suatu proses pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, komunikasi, suatu proses pembentukan, penyampaian, penerima, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang atau di antara keduanya atau lebih dengan tujuan tertentu. Jenis-jenis komunikasi bisa dilihat dari layar saya yang saya share screen. Dengan komunikasi, cara penyampaian ada 2, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi non-lisan.
Yang kedua, komunikasi menurut perilaku, yaitu komunikasi formal, komunikasi informal. Yang ketiga, komunikasi menurut ruang lingkup, yaitu bagian pertama komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Poin ketiga, motivasi yaitu keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan menjamin kelangsungan dan memberikan arah kepada kegiatan sehingga yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, dalam kepemimpinan ini terdapat gaya kepemimpinan yaitu otoriter, demokratis, dan bebas. Apa itu otoriter? Gaya kepemimpinan otoriter ini yang memusatkan segala keputusan yaitu di dalam dirinya sendiri dan dia pun bertanggung jawab dalam mengambil keputusan tersebut. Gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan memberikan wewenang secara luas kepada anggota atau lebih tepatnya untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan. Nah, yang terakhir bebas, pemimpin ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam kepemimpinan ini terdapat 3 sistem, yaitu manajemen transaksional dan manajemen karismatik. Yang terakhir, manajemen visioner. Dalam pertemuan terakhir, kita mahasiswa diminta untuk membuat proposal pengawasan proyek. Saya kira cukup segitu saja yang saya review pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan review saya. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.